Kembali di tengah kota, kekacauan yang disebabkan oleh monster terjadi begitu parah. Sementara Suho terus berupaya membasmi monster-monster itu. Ada monster yang perutnya hancur karena pukulan Suho, ada juga monster yang kepalanya remuk setelah menerima tendangan dari Suho. Setelah selesai membereskan sekumpulan monster di satu bagian, Suho merasa bahwa kekuatannya sudah berkembang pesat. Bahkan dia tidak menyangka para monster itu tumbang hanya dengan satu serangan saja. Sedangkan di sisi lain, para hunter juga sedang berupaya menumpas monster di titik lainnya. Hunter itu merasa bahwa tubuhnya terasa lebih ringan setelah menerima item dari Suho. Bahkan saat ini, mereka bisa mengalahkan monster berkat bantuan item itu. Suho yang mengamati mereka jadi percaya dengan kekuatan para hunter. Menurutnya, shadow item membuat para hunter menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak perlu bantuan darinya. Kemudian Suho membangkitkan seekor monster. Suho bilang bahwa dirinya mendapatkan skill baru yaitu Shadow Creation berkat misi kelas Advancement. Skill ini menciptakan item menggunakan bayangan yang dia bangkitkan. Suho pun melakukan improve dengan mencari data Shadow Shoulder yang tercatat di dalam otaknya untuk bahan bakunya. Lalu Suho menghancurkan dan menyusun ulang untuk membuat item dalam bentuk yang dia inginkan. Hasilnya, Suho berhasil membuat item Gauntles, Armor, dan Sabuk Bayangan. Masing-masing item memiliki tingkat yang berbeda. Item yang langsung terbayang berakhir sebagai tingkat langka, tapi item yang dibuat secara paksa akan menjadi item tingkat umum. Untuk menciptakan item tingkat tinggi, Suho harus menyesuaikan pembuatannya sesuai sifat bahan bakunya. Berkat kelas baru ini, Suho juga mendapatkan skill penyimpanan. Skill itu sangat berguna untuk menyimpan item-item yang sudah Suho hasilkan. Selain itu, kapasitas dapat ditingkatkan menyesuaikan dengan level skill. Kemudian, Suho juga mendapatkan kontrak skill untuk memberi nama item yang memiliki tingkat tinggi. Dan item itu juga bisa berkembang menjadi lebih kuat. Yah, mirip-mirip dengan kemampuan Sung Jinwo, namun beda objek. Di samping itu, Suho merasa aneh dengan nama kelasnya. Dia pikir karena kelasnya bernama White Shadow, maka bayangannya akan berubah menjadi putih. Namun kenyataannya, bayangan yang Suho hasilkan tetap berwarna hitam. Di saat yang sama, Dojin tiba-tiba muncul dan turun menghancurkan kepala monster dengan sekali injak. Lalu Dojin menangkap puing-puing yang berterbangan dan menggunakan skill bernama Amplify untuk menghancurkan monster-monster yang masih tersisa. Kemampuan Dojin yang dapat mengalahkan semua monster itu sekaligus membuat para hunter yang melihatnya terpukau. Setelah selesai membasmi para monster, Dojin menghampiri Suho. Ternyata momen pertemuan Dojin dan Suho itu tertangkap kamera dan tayang di televisi. Jinho dan Pak Jinchul yang melihatnya pun merasa terharu karena Suho akhirnya kembali. Dan dalam waktu yang bersamaan, Pak Jinchul mendapatkan telepon dari Pak Choi yang mengabarkan bahwa pria bertopeng Sung Suho telah muncul. Sementara Pak Lim langsung bergegas. Dia sangat yakin jika itu adalah pria yang dia temui saat dirinya berusaha untuk menangkap Lee Min Sung. Menyadari hal itu, Pak Jinchul langsung memberikan instruksi bahwa dia akan menghubungi Dojin yang ada di lokasi untuk membawa Suho ke dalam tahanan dan melarang Pak Lim melakukan kekerasan karena mereka belum memiliki bukti kuat kalau Suho adalah seorang kriminal. Tapi lagi-lagi Pak Lim yang dikuasai amarah mencoba menolak. Menurutnya, gerak-gerik Suho yang menyembunyikan identitasnya sudah membuktikan bahwa dia terhubung dengan Stardust dan orang yang telah membunuh Lee Min Sung. Untungnya Pak Choi mendukung Pak Jinchul. Pak Choi tidak merasa kalau Hunter Sung Suho adalah seorang penjahat, tapi dia setuju kalau Suho harus dibawa ke asosiasi Hunter. Ternyata Pak Choi sudah mencari tahu bahwa Suho adalah keponakan dari Presiden Yu Jinho, orang yang dekat dengan Presiden Asosiasi. Pak Choi sedang menguji keadilan dari Presiden yang sangat dia hormati itu. Scene pun berpindah di TKP. Dojin sudah mendapatkan perintah untuk membawa Suho. Di sisi lain, Suho malah heran kenapa Hunter Rank S baru terlihat tersenyum setelah melihatnya. Lalu Dojin mulai mengatakan niatnya. Dia bilang bahwa ketua Guild Reaper meminta agar dia dikawal ke asosiasi Hunter. Menilai Suho yang muncul di tempat umum yang menandakan kemungkinan tidak mengetahui apapun tentang kondisinya saat ini, Dojin sekaligus memberitahunya bahwa saat ini Suho sedang masuk ke dalam DPO karena telah membunuh wakil ketua Guild Reaper dan mendistribusikan Stardust. Mendengar itu, Suho cukup kaget. Namun para hunter yang ada di sana mencoba membela dan menuduh asosiasi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena fakta di lapangan, Suho telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Tapi Suho legowo. Dia ikut tanpa paksaan, karena memang sudah ada niat untuk pergi ke asosiasi. Sebelum pergi, Suho pun tidak lupa untuk mengambil perlengkapan yang dia pinjamkan kepada para hunter dan menyimpannya.
Melihat itu, Dojin merasa aura Suho saat ini benar-benar berbeda. Dojin penasaran apa yang telah terjadi beberapa hari kebelakangan sampai membuat Suho jadi sekuat itu. Saat ini Dojin menarik kesimpulan bahwa Star Fragment tak akan lagi mempan padanya. Dojin bertekad untuk mengembangkan Star Fragment hingga ke level di mana itu bisa mengonversi Hunter Rank S. Dan hingga saat itu tiba, Dojin berencana untuk tetap berada di jarak yang dekat. Suho pun mulai berjalan pergi. Namun para hunter mendapatkan kabar peringatan bencana dari handphonenya. Itu berasal dari Jisan, tempat asosiasi mengurung kriminal Waken berisiko tinggi pengguna Stardust. Dan saat ini, para kriminal itu melakukan pelarian diri massal. Mendengar kata Stardust, Suho pun menghentikan langkah kakinya. Suho memberitahu Dojin bahwa dia harus pergi untuk menghentikan para kriminal itu. Namun Dojin bilang bahwa di sana sudah ada hunter yang menghandle, jadi Suho tidak perlu hadir di sana. Tapi Suho keras kepala. Dia yakin jika para kriminal adalah pengguna Stardust, maka jumlah hunter yang ada di sana tidak akan cukup untuk menghentikan kriminal itu. Bahkan Suho bilang pada Dojin bahwa dia lebih baik terkena masalah daripada membiarkan banyak korban berjatuhan. Suho pun sudah berubah ke mode bond skill dengan Grey. Di saat itu Dojin pun membiarkan Suho pergi dan akan melaporkan ke asosiasi bahwa dia telah berusaha menghentikan Suho namun gagal. Tapi alasan sebenarnya, Dojin membiarkan Suho pergi karena ingin melihat seberapa kuat Suho saat ini. Kemudian scene berpindah di TKP. Sirine tanda bahaya sudah menyala. Terlihat banyak manusia telah tumbang di sana. Tembok tahanan sudah jebol yang menandakan para kriminal sudah berlarian ke sekitar kota. Terlihat di sana pemimpin para kriminal memberikan sedikit orasi. Dia mengatakan bahwa para manusia yang mengurung mereka sangat kejam. Bahkan para manusia itu menggunakan Mana Stone untuk coba membunuhnya. Padahal mereka hanya menggunakan kekuatan yang telah diberikan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi asosiasi Hunter malah mencap mereka sebagai kriminal dan mengurungnya di tempat itu. Pemimpin itu mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya untuk membalas dendam pada asosiasi. Pemimpin itu pun memerintahkan ratusan Awaken dari rank D hingga rank B untuk melampiaskan kebencian yang sudah mereka pendam selama ini. Pemimpin dari para kriminal itu ternyata adalah Hwang Dong-seok. Pengumuman dari asosiasi untuk warga mulai berbunyi. Asosiasi menyarankan untuk penduduk di dekat TKP agar segera mengevakuasi di bawah arahan Hunter. Sementara itu di titik lain, seorang hunter menggunakan kekuatannya untuk membobol sebuah rumah yang terkunci. Mereka mulai memasuki rumah itu yang sepertinya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka mulai menjarah, mengganti baju tahanan dengan baju yang ada di rumah itu. Di sana seorang hunter merasa ragu untuk melawan asosiasi karena asosiasi memiliki hunter rank A bahkan rank S. Namun kriminal lainnya mengatakan bahwa misi mereka adalah menguasai kota dan menangkap Sandra sebanyak-banyaknya untuk membungkam Hunter Rank S. Selain itu, mereka juga memiliki Star Fragment yang Hwang Dong-seok berikan untuk mereka. Dia yakin alasan asosiasi melarang penggunaan Stardust karena mereka takut kekuasaannya akan hancur begitu semua orang bertambah kuat. Mendengar itu, kriminal yang sempat ragu tadi mulai yakin dengan semua rencananya. Apalagi, di belakang mereka ada Hunter Rank S yang mendukung mereka. Setelah selesai berganti baju, mereka berencana untuk segera keluar untuk menjalankan rencana. Namun seorang kriminal lainnya menawarkan agar mereka bersantai terlebih dahulu karena dia telah menemukan minuman yang mahal. Tapi siapa sangka, ternyata pemilik rumah itu masih ada di sana dan bersembunyi di dalam lemari. Si pemilik rumah itu berusaha untuk melaporkan kejadian di rumahnya kepada asosiasi. Namun naasnya, persembunyiannya diketahui oleh para kriminal. Scene berpindah di tengah kota. Di sana Hwang Dong-seok yang berada di atas gedung sedang menikmati kerusuhan yang dibuat oleh para bawahannya. Terlihat api mulai menyebar membakar perkotaan. Para hunter yang bertugas terlihat kewalahan melawan kriminal-kriminal yang menggila itu. Hwang Dong-seok pun terlihat senang meskipun dia hanya Awaken rank C, namun kemampuannya dapat menggerakkan tahanan rank tinggi untuk membuat keributan. Lalu datang seseorang yang mengajak Dong-seok untuk segera bergerak selagi tahanan lain membuat keributan. Namun ajakan itu justru disalahartikan oleh Dong-seok. Dia merasa tersinggung karena bawahan saudaranya itu mengganggu dirinya yang sedang menikmati pemandangan itu. Namun orang itu menyangkal jika dia bawahan saudara Dong-seok. Dia bilang bahwa dia hanya dibayar oleh saudara Dong-seok untuk menyelundupkan Dong-seok keluar dari negara itu. Orang ini adalah Kang Tae-sik, Waken rank B. Mendengar perkataan Kang Tae-sik, Dong-seok makin marah. Dia pun menarik baju Kang Tae-sik dan mengancamnya. Mengalami hal itu, Kang Tae-sik hanya terdiam.
Menurutnya, Dong Seok bersikap sok kuat, namun sebenarnya dia sangatlah penakut. Bahkan, Dong Seok tidak berani memakan Star Fragment karena takut dengan efek sampingnya. Meskipun Kang Tae-sik bisa membunuh Dong Seok dengan mudah, namun hal itu tidak dilakukan karena dia merasa tidak mungkin menjadikan saudara Dong Seok yang merupakan Hunter Rank S sebagai musuhnya. Scene pun berpindah. Kali ini diperlihatkan bahwa asosiasi telah menyiapkan sebuah helikopter untuk membawa ketua asosiasi dan beberapa Hunter Rank S menuju ke tempat terjadinya kerusuhan. Pak Choi mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertarung bersama presiden asosiasi sejak terjadinya Great Catalysm. Hal itu direspon Pak Jin-chul bahwa mereka tidak mungkin diam saja dan menyaksikan warga sipil terluka. Kemudian Pak Choi menanyakan terkait suppression gear yang dipasang pada tahanan. Pak Jin-chul menjelaskan bahwa pusat kendali penjara telah disapu bersih oleh seseorang. Hal itu juga menyebabkan beberapa hunter yang ditugaskan untuk berjaga terluka parah karena serangan misterius itu. Mendengar penjelasan itu, Pak Choi pun mulai terlihat serius. Pusat kendali memiliki perlindungan rank A, namun masih bisa dihabisi. Selain itu, para tahanan adalah awakened pengguna Star Fragment. Jadi kemungkinan ada seseorang yang kuat menjadi dalang di balik semua itu. Di saat itu, Pak Lim Tae-gyu datang bersama Do Jin untuk bergabung dalam misi ini. Sebelum berangkat, Pak Lim melaporkan pada Pak Jin-chul bahwa Sung Soo-ho telah menolak panggilan asosiasi dan malah memilih pergi ke penjara Jisan. Pak Jin-chul pun kaget dengan laporan itu. Lalu Pak Lim melanjutkan, pria yang dicurigai sebagai pendistribusi Stardust langsung pergi ke tempat para penjahat yang menggunakan Star Fragment berkeliaran. Pak Lim rasa itu sudah menjelaskan segalanya. Opini Pak Lim, alasan Suho mengenakan topeng kemungkinan karena dia berniat untuk membunuh Lee Min-sung. Tujuannya adalah untuk menutupi kejahatan perdagangan manusia Stardust. Karena Suho adalah seorang awakened tak terdaftar yang menyembunyikan kekuatannya, Suho bisa dikategorikan sebagai seorang penjahat tingkat tinggi. Sambil menunjukkan aura kemarahannya, Pak Lim menegaskan bahwa itu adalah caranya memahami semua masalah itu dan tujuannya bergabung dalam operasi kali ini adalah untuk mengincar Suho. Namun Pak Jin-chul seakan menepis pendapat Pak Lim karena bisa jadi niat Suho pergi ke sana adalah untuk membantu mereka. Sedangkan Pak Choi kali ini sedikit condong ke opini Pak Lim. Menurutnya menganggap Suho sebagai penjahat adalah langkah paling aman. Di sisi lain, dalam hatinya Do Jin justru penasaran dengan rencana bagaimana Suho mengantisipasi semua ini. Dia sendiri sadar dengan kondisinya saat ini, Do Jin merasa tidak akan bisa melawan rank S seperti mereka. Sebenarnya Do Jin awalnya berasumsi kalau Star Fragment tak akan menyebar sejauh itu karena asosiasi telah melarang Stardust. Tapi orang itu masih nekat mengambilnya. Namun Do Jin cukup diuntungkan, karena saat ini Do Jin jadi bisa mengawasi mereka dari kejauhan. Sementara itu kita diperlihatkan bahwa Suho dengan kecepatan penuh berusaha secepat mungkin untuk sampai ke TKP. Meskipun sudah bergabung dengan Grey, namun ternyata perjalanannya masih menyita waktu cukup lama. Dan akhirnya Suho sampai di TKP. Saat itu karena dia bergabung dengan Grey, Suho dapat mendengar berbagai jeritan dari warga sipil yang meminta tolong. Hal itu membuat Suho semakin geram. Tak lama kemudian, Suho berhasil menemui sekumpulan kriminal yang sedang berada di sebuah gang. Mereka sedang membunuh warga sipil seperti membunuh binatang. Melihat kedatangan Suho, para kriminal dengan pedenya menganggap remeh Suho dan bersiap untuk menghabisinya. Namun sayangnya, mereka salah pilih lawan. Dengan kecepatan tinggi, Suho berhasil menumbangkan seorang kriminal. Kejadian itu mengagetkan kriminal-kriminal itu. Saat ini kemarahan sudah menguasai diri Suho. Sambil menginjak muka kriminal yang berhasil dia kalahkan, Suho mengatakan bahwa jika mereka ingin kabur dari penjara, seharusnya mereka tidak perlu membunuh orang yang tak bersalah. Suho pun memberikan dua pilihan kepada para kriminal. Mereka mau pingsan dengan tenang atau melawan lalu mati.